setelah PSBB, kita tadi Dokter Isa sempat menyinggung di awal new normal, gitu Dokter. Ya. Nah, ketika terjadi new normal, yang saya lihat beda sekali kondisinya Dok. Kondisi ketika PSBB dan ketika new normal. New normal ini masyarakat tampak begitu euforia ya, jadi merasa terbebas dari kungkungan, dari dari PSBB itu akhirnya semua pada keluar rumah. Apakah menurut Dokter Isa ini salah Dok yang dilakukan masyarakat? Bagaimana sih sebenarnya masyarakat menyikapi new normal ini Dok, supaya supaya kekhawatiran akan meningkatnya angka kesakitan terhadap COVID-19 ini bukannya bertambah naik gitu Dok? Saya khawatir di sini malah Dok. Bagaimana menurut Dokter Isa? Iya, memang kalau ngelihat dari yang kebijakan yang sekarang ya dengan new normal ini kan tentu dipayungi dengan kebijakan pemerintah ya. Jadi harus ada arahan dari pemerintah terkait dengan harus apa yang dilakukan pendampingan keluarga atau mungkin sama masyarakat ya. Mungkin yang penting itu adalah peran dari tokoh yang paling disegani di daerahnya. Misalnya mungkin kalau misalnya di kampung ya ada Pak RT, ada Pak RW-nya, ada kepala kampung, dia yang mengedukasi masyarakatnya supaya nggak kaget gitu menghadapi new normal dan jadi pada seperti misalnya pintu kandang ayam gitu, jadi seperti ayamnya berhamburan keluar gitu ya, anak ayamnya. Ya justru lah peran dari ya mungkin tokoh agama ya, tokoh dipanuti di masyarakat ya untuk mengasih penjelasan, kamu nggak boleh kelayapan atau keluyuran di mall karena memang grafiknya masih belum turun gitu. Nah, itulah yang perlu dipentingkan sebenarnya. Nah, di sini kan ada keluarga. Nah, keluarga lah di situ intinya. Karena kalau misalnya mungkin tadi peran yang tokoh agama atau tokoh masyarakatnya nggak ada, ya tentu ya di keluarganya. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan tentang new normal itu dan harus apa yang kita sikapi dengan tidak misalnya ya aku kan kangen ke mall gitu ya, atau kangen untuk bertemu dengan teman-teman, tapi kan caranya lewat media yang dianjurkan oleh pemerintah. Makanya itu perlu ada peran juga nih dari regulasi di pemerintah nih apa gitu yang ditawarkan sehingga masyarakat jadi mematuhi begitu ya. Seperti itu. Iya, iya. Jadi peranan orang tua dalam lingkup keluarga tersebut kecil, iya keluarga kecil, iya. Iya. Kemudian peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama ya. Sebelum kita beranjak ke pemerintah barangkali. Tapi begini Dokter Isa. Kalau Dokter Isa melihat pelaksanaannya sendiri bagaimana Dok di masyarakat gitu? Apakah ini sudah berjalan atau belum Dok? Apakah tokoh agama yang dimaksud, tokoh masyarakat yang dimaksud sudah turun ke masyarakat atau belum kalau Dokter Isa melihatnya? Kalau dari video-video edukasi ya tentang bagaimana pencegahan COVID-19 dan bagaimana strategi-strategi menghadapi new normal ini ya sebenarnya sudah banyak sharing video-video edukasi sih ya. Nah itu sebenarnya jadi bahan ayah atau ibu untuk memberikan pencerahan kepada anak-anaknya. Tapi sekali lagi tentu hambatannya kan di sini nggak semua masyarakat punya akses internet ya. Jadi juga terkait dengan pembiayaan ya, PJJ harus misalnya telekonferensi atau dengan teleedukasi ya, itu kan memerlukan biaya yang tentu apakah justru malah membebani jadi bikin tambah stres, apa dia bisa adaptasi dengan perubahan itu gitu. Iya betul. Kadang-kadang teknologi kan membutuhkan biaya juga ya Dok ya, terutama untuk beli kuota. Iya, betul. Karena bagaimanapun juga kan mahasiswa aturannya sekarang masih pembelajaran jarak jauh. Jadi harus berada di rumah. Dan dia kan tentu lagi pulang, mungkin yang ada yang di sini yang ngekos, kos-kosannya harus tetap dibayarkan walaupun dia nggak berada di situ. Terus juga sekarang ada di luar Jawa karena kembali ke orang tuanya dan perlu penyesuaian akses internetnya bagus nggak di sana sinyalnya ya. Betul. Apa susah sinyal ya seperti itu. Jadi itu juga kan perlu dipikirkan juga ya. Ada kemudahan nggak nih untuk fasilitas yang
mendukung kegiatan belajar ya, sama kegiatan juga yang sifatnya edukasi ya. Edukasinya kan bisa aja lewat stasiun televisi juga bisa ya. Mungkin kalau Iya, iya, iya. di sini kan TV nasional kan bisa menjadi media untuk mengedukasi masyarakat di pelosok daerah. Ya, betul. Jadi lebih mudah menjangkau masyarakat yang ada di jauh di pelosok sana ya dok ya. Iya, yang nggak ada akses internetnya, susah sinyal. Betul. Berarti saya melihat nih harusnya peran dokter-dokter seperti dokter Isa ini untuk sering muncul di televisi, dokter Isa, untuk memberikan edukasi ke masyarakat ya. Ya, sebenarnya kan semuanya berjenjang ya. Justru kita harusnya optimalisasi peran dokter puskesmas ya. Dokter puskesmas yang lebih bisa tahu karakter masyarakat yang dia sedang bertugas di tempat tersebut ya. Mungkin beda ya sama yang misalnya di Pulau Jawa atau di daerah Sulawesi gitu ya. Nah, itulah yang jadi istilahnya garda depan ya. Jadi garda depan kan dulu dia katakan hanya di rumah sakit ya. Nah di puskesmas juga pentingnya memberikan pencerahan kepada masyarakat ya. Jadi jangan masyarakat jadi panik ya. Dan mungkin yang terjadi belakangan ini kan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan berperilaku sehat itu. Betul loh. Sepakat banget. Jadi konten perilaku sehat yang mungkin di dalam teori-teori selama ini belajar di Fakultas Kedokteran ya perlu diimplementasikan di dalam masyarakat yang kulturnya beda-beda seperti itu. Ya betul dok, saya sepakat banget, setuju dah. Begini dok, ini kita baru mulai memasuki new normal seperti itu dokter. Dan ada beberapa kekhawatiran dok. Ternyata pusat-pusat perbelanjaan kan juga baru dibuka nih dok. Saya sempat melihat di beberapa video, baik itu di YouTube maupun di televisi, itu banyak memberikan informasi tentang begitu banyaknya masyarakat yang mengunjungi atau mendatangi mal-mal dok. Ini kan jadi kayak gimana ya? Jadi di satu pihak ada masyarakat yang ingin tetap menjaga perilaku atau protokol kesehatan, tapi di lain pihak kita melihat kok masyarakat begitu berbondong-bondong, bahkan bukan hanya di mall dok, di beberapa sentra pusat olahraga kayak di Jakarta ya, Gelora Bung Karno itu juga banyak banget orang yang datang ke sana, dan nggak semuanya gitu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker setidaknya seperti itu. Ini bagaimana dokter Isa melihat fenomena ini dok? Apakah itu wajar dok? Ya, jadi kalau dilihat ya, kita kan sebagai peran profesional kesehatan ya, selama ini apakah materi-materi edukasi yang kita sampaikan ke masyarakat tuh mereka paham nggak sih? Atau mungkin bahasa-bahasanya berat, sehingga dia juga sebenarnya jadi nggak ada manfaatnya gitu, udah dia bikin PowerPoint atau presentasi yang bagus gitu, tapi mungkin bahasanya nggak ngena gitu. Nah sebenarnya yang perlu diperhatikan ya tadi bahasa-bahasanya yang sederhana, yang disesuaikan dengan tingkat level pendidikan masyarakatnya. Kalau di Jakarta saya pikir banyak yang well educated ya, sekolahnya tinggi, tentu dia lebih bisa aware ya kepada pentingnya kesehatan gitu ya. Jadi saya rasa apakah yang ke mall itu yang well educated? Kalau yang well educated saya rasa dia tetap berada di rumah karena dia tahu resiko yang mungkin akan terjadi apabila dia datang ke mall gitu. Dan tujuannya nggak penting banget gitu. Kalau memang dia harus ke mall membeli sesuatu yang memang urgent, ya itu kan dia juga pasti akan mempersiapkan dengan APD yang lengkap gitu, yang levelnya gitu, sesuai dengan level di pusat perbelanjaan, misal pakai level berapa gitu. Jadi ya pentingnya sih sebenarnya kita ngedeketin masyarakatnya itu mungkin dengan ini ya, dengan omongan, tapi mungkin dengan video-video yang sifatnya mungkin jenaka gitu ya, yang anak-anak sekarang kan senangnya kan ngelihatnya kan lucu, ya, streaming apa? Yang lucu-lucu. Ya, yang lucu-lucu ya kita bikin aja dari unsur edukasinya itu bentuknya video-video yang istilahnya streaming
yang menarik-menarik yang kayak kekinian lah, anak-anak milenial kan bisa gitu. Nah, mungkin lebih masuknya yang seperti itu dibanding dengan kita memberikan sampai berbusa-busa edukasi-edukasi yang ternyata Nggak dipahami. masyarakat nggak, iya masyarakatnya nggak paham, dan memang mungkin nggak pas karena karakter masyarakatnya sekarang maunya kan ngelihatnya tuh video streaming ya, yang gampang gitu ya. Nah itu juga kita perlu jembatani dengan produk-produk yang kekinian gitu ya. Sepakat dok, sepakat. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih dok, sebelum kita menyudahi pertemuan kita, kalau seandainya nih dok, seandainya masa pandemik ini memanjang, kan kita sekarang ini berada di dalam situasi yang tidak menentu. Seandainya ini memanjang hingga ke akhir tahun, ya, itu kan bisa saja terjadi dok ya. Ya. Bisa memanjang sampai ke akhir tahun, di mana anak-anak tetap harus belajar dari rumah gitu. Tentu saya sebagai seorang, katakanlah seorang dokter umum biasa gitu, saya melihatnya waduh ini berpotensi untuk memunculkan stres nih bagi banyak orang nih. Nah jika masa pandemik memanjang hingga akhir tahun, bagaimana sebenarnya dok cara terbaik kita untuk menyikapi supaya nggak stres atau supaya nggak jatuh ke dalam depresi gitu dok? Bagaimana menurut dokter Isa? Ya sebenarnya sih yang perlu dipahami itu kan adalah metode-metode aktivitas di rumah yang bisa kita lakukan di masa-masa new normal ini gitu ya. Jadi artinya tetap masih mungkin lebih banyak berada di rumah ya untuk sesuatu hal-hal yang aktivitas yang activity daily living ya, aktivitas sehari-hari gitu ya. Jadi jangan hanya egois untuk ke mall, ke rekreasi ya, ngelihat ini lagi, nonton film lagi ke bioskop ya. Nah itu kan sesuatu yang riskan, sehingga memang sekali lagi yang namanya edukasi ini nggak bisa instan gitu ya. Jadi harus continuing, harus berkelanjutan. Jadi terus pupuk gitu, terus dikasih tahu lagi. Jadi emang PR-nya seperti melelahkan ya, yang bisa bikin depresi memang, tapi kita nggak boleh capek untuk terus memberikan pengetahuan yang sesuai dengan tema COVID-19 gitu, atau new normal gitu ya, seperti itu. Masalahnya dok, masalahnya nih kita 3 bulan aja udah jenuh banget gitu, apalagi kalau ditambah sampai akhir tahun, nambah kira-kira 6 bulan lagi, itu gimana ya, stres kalau saya sih gitu. Iya, artinya kan mungkin ada kebosanan ya, ada dia ya bete ya, jadinya gelisah nih, aduh kok begini terus ya. Ya itu yang makanya hati-hati menjadi ke arah depresi. Makanya pentingnya kita mendeteksi dini sebagai profesional kesehatan, kita di rumah tahu tanda-tanda, oh kalau depresi tuh kayak gimana sih? Oh ngomongnya negatif aja, mudah marah. Nah dari tanda-tanda itu bisa kita menjadi warning buat kita untuk supaya mereka nggak sampai jatuh ke depresi. Jadi tanda-tanda awal perlu kita deteksi, kita warning gitu. Nanti kalau memang perlu penanganan, ya ke puskesmas dulu. Dokter puskesmas akan siap dengan penanganan kesehatan jiwa yang bantuan awal gitu. Jadi atau mungkin keluarganya sudah diedukasi cara-cara strategi awal untuk mengatasi kecemasan, misalnya relaksasi, dia suruh tarik nafas panjang ya, keluarin, atau mungkin di dalam cara-cara sesuai dengan agama masing-masing ada zikir, di Katolik mungkin ada doa rosario ya, ada yoga ya, ada meditasi, itu yang mungkin dibuatkan jadwal Dokter Riza. Jadi di dalam seminggu itu mungkin Senin sampai Jumat ada kegiatan yang terprogram yang kita atur sendiri dan kita diskusikan dengan anggota keluarga, sehingga mereka akan sepakat, accepted untuk melakukan dan bertanggung jawab tentang kegiatan yang sudah diagendakan dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Iya, jadi artinya tidak menutup kemungkinan buat kita semua sebagai warga masyarakat untuk tetap bisa hati-hati, terus tetap bisa menjalani masa new normal ini walaupun sampai memanjang hingga ke akhir tahun ya dok ya, tentu dengan
Artinya, modifikasi kegiatan ya dok ya. iya, maksudnya di sini kan semuanya dinamik ya. Kita kan nggak tahu berakhirnya kapan ya. Tapi Betul. kita sudah siap-siap aja strategi-strategi untuk the next-nya ngapain gitu. Baik dokter. Oke dokter, mungkin untuk kesempatan Dual Talk pada video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan saya sebagai pribadi mengucapkan banyak terima kasih dokter kepada dokter Isa. Sama-sama. Iya, yang sudah banyak memberikan informasi dan sekaligus edukasi untuk sobat saya semua yang ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan mudah-mudahan kita bisa tetap sabar ya dan terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Gitu, Dok. Mungkin ada pesan terakhir, Dok, pesan khusus, Dok, sebelum kita tutup? Ya, kalau dari saya sih prinsipnya kita tetap patuh sama aturan dari pemerintah ya, jangan kita melanggar gitu ya, jangan kita sok-sok tahu gitu ya. Jadi tetap pemerintah itu sudah memberikan aturan yang bagus gitu yang harus kita sebagai warga masyarakat ya kita harus patuhi ya. Jadi jangan nggak patuh ya. Dan kalau dari keluarganya itu ya terus monitor anggota-anggota keluarganya untuk patuh itu. Jadi kepatuhan sih intinya pada protokol yang sudah diatur oleh pemerintah seperti itu, Dok. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya Dokter Isa. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan selalu bahagia. Terima kasih, Dok.